ke Jupiter. Saatnya meluncur ke Jupiter. Planet ini sangat besar, ukurannya hampir 1.300 kalinya bumi. Kondisi di sana juga sangat panas karena suhu di intinya bisa mencapai 23.800 derajat Celcius. Sayangnya kamu nggak bisa mendarat di permukaan Jupiter karena si raksasa gas nggak punya permukaan padat. Tapi kamu masih bisa menembus atmosfer Jupiter. Lihat aja tuh, ada awan tebal berwarna coklat, kuning, merah, dan putih. Makanya planet ini kelihatan berwarna-warni dan bergaris-garis. Kalau kamu turun lagi menuju inti Jupiter, atmosfernya menjadi cair dan sebagian besarnya terdiri dari gas hidrogen dan helium. Hal ini disebabkan oleh tekanan atmosfer yang sangat kuat. Inti Jupiter sangat misterius, bahkan para saintis masih belum tahu kalau wujudnya berupa bola cair kental atau batuan padat yang masanya 14-18 kali dari massa bumi. Tapi perjalananmu kali ini bukan untuk menjelajahi Jupiter, kamu lebih tertarik pada bintik merah raksasanya. Badai dahsyat ini berada di belahan selatan Jupiter dan bagian atasnya menjulang sampai lebih dari 8 km di atas puncak awan di sekitarnya. Badai ini 1,3 kali lebih lebar dari planet kita. Pada tahun 2017, probe Juno milik NASA telah ngumpulin banyak data tentang bintik merah raksasa. Dan ternyata badai raksasa ini turun lebih dari 300 km ke atmosfer Jupiter. Kedalaman segitu setara dengan 30 hingga 100 kali lipat dari kedalaman laut di bumi. Tapi kemungkinan besar pengukuran ini masih belum tepat dan akar badainya bisa aja menghujam ke dalam lagi. Bintik merah raksasa lebih dingin dari atmosfer lain di Jupiter, padahal suhu lapisan atasnya mencapai minus 148 derajat Celcius. Dan di dekat intinya, suhu ini akan terus naik. Tapi anehnya, suhu tertinggi yang pernah tercatat di Jupiter berlangsung di atmosfer atas bintik merah raksasa. Saat itu, suhunya mencapai lebih dari 1.300 derajat Celcius, lebih panas dari suhu lava di planet kita. Para astronom meyakini turbulensi yang disebabkan oleh badai ini bisa menghasilkan gelombang gravitasi dan suara yang mengakibatkan pemanasan super. Tapi suhu badai di bagian bawah ternyata lebih hangat daripada di bagian atas. Pusaran yang terus bergerak di Jupiter telah teramati selama lebih dari 150 tahun. Para astronom memprediksi badai ini perlahan akan melambat dan mengecil hingga akhirnya hilang total. Tapi sebetulnya bukan itu masalahnya. Setelah menganalisis semua data yang didapat dari teleskop luar angkasa Hubble, para peneliti dibuat bingung saat tahu angin di batas luar badai ini justru makin cepat. Selisih maksimalnya mencapai 2,5 km per jam selama 1 tahun di bumi. Meski perubahannya terbilang kecil, informasi ini tetap penting. Kecepatan angin di tepi badai bisa mencapai 643 km per jam atau lebih ngebut dari tornado di bumi. Tapi kecepatan di pusat badai nggak sengebut tepinya, tiupan angin di situ jauh lebih lambat. Para saintis menghadapi banyak tantangan saat mengamati bintik merah raksasa dan pemicu badai ini masih jadi misteri. Mungkin sifat Jupiter memang begitu. Sebagai raksasa gas, Jupiter nggak punya permukaan padat, jadi di situ nggak ada gesekan. Mungkin inilah yang mengakibatkan badai tersebut melemah. Gas panas di atmosfer Jupiter selalu bergerak, naik, turun, dan berputar-putar. Hal serupa juga terjadi di bumi. Udara dingin dan hangat saling bercampur, menyatu, lalu menghasilkan badai dahsyat yang berputar-putar. Para astronom memperkirakan sejumlah badai dahsyat mungkin telah menyatu dan menghasilkan bintik merah raksasa. Badai ini terus menarik gas dingin dari bawah dan gas panas dari atas. Apalagi pusaran lain yang lebih kecil juga mungkin terserap ke dalamnya, lalu terbentuklah bintik merah raksasa yang makin kuat. Sayangnya para astronom nggak bisa mengamati atmosfer rendah di Jupiter karena terhalang oleh awan tebal. Bahkan selama bertahun-tahun, para saintis telah berspekulasi tentang misteri di bawah bintik merah raksasa. Mungkin ada gunung berapi besar? Kayaknya enggak deh. Jupiter mengandung banyak gas dan nggak punya kerak, jadi permukaannya nggak bisa retak atau ngeluarin lava dari inti planet.
Sejumlah teori telah ngejelasin penyebab warna khas pada bintik merah raksasa. Warnanya bervariasi dari salmon keputihan dan salmon pucat hingga jingga cerah dan merah bata. Beberapa saintis meyakini jawabannya terdapat di bawah bintik merah besar di dekat permukaan Jupiter. Lapisan gas tanpa warna mungkin telah bereaksi dengan radiasi ultraviolet yang berasal dari matahari. Fenomena ini mungkin telah menghasilkan warna merah pada badai, tapi itu masih teori, jadi nggak ada yang tahu pasti. Jupiter bukan satu-satunya planet yang punya badai raksasa. Badai serupa juga ada di Saturnus, tapi badai di sana disebut bintik putih raksasa. Wah, bagus juga ya nama-namanya. Badai ini punya ekor awan putih di sekitar Saturnus dan akan muncul tiap 30-an tahun sekali. Awalnya, bintik putih raksasa cuma berupa titik kecil, lalu terus meregang dan bertambah besar, dan para astronom tahu bintik putih raksasa ini sebetulnya berupa sistem badai petir yang sangat besar. Di puncaknya terdapat kilat yang bisa menyambar lebih dari 10 kali setiap detik. Sumber energi dari bintik putih raksasa masih jadi misteri. Ada yang bilang matahari telah menyuplai energinya. Tapi menurut pendapat lain, pola awan badai hanya bisa terjadi kalau di dalamnya ada sumber panas yang menyuplai energi secara langsung. Gak cuma badai dahsyat di berbagai planet di tata surya kita yang bikin para astronom kebingungan. Oke, saatnya kita pindah ke Pluto. Planet kerdil ini diketahui berukuran paling besar di tata surya kita. Atmosfer Pluto sangat tinggi di atas permukaannya dan memiliki lebih dari 20 lapisan. Semua lapisan ini sangat dingin dan super padat. Bulan kita juga punya lapisan seperti atmosfer, namanya adalah eksosfer, dan di dalamnya terdiri atas helium, neon, dan argon. Densitasnya 10 triliun kali lebih rendah dari atmosfer bumi. Saat menjelajahi luar angkasa, kamu perlu mewaspadai lubang hitam. Gravitasi di lubang hitam sangat kuat hingga cahaya nggak akan bisa lolos dari jeratannya. Tapi kadang lubang hitam mirip banget kayak gunung berapi galaksi yang sangat besar. Gunung berapi ini terus meletus tapi nggak ngeluarin lava. Lubang hitam menghasilkan energi yang sangat besar dan fenomena ini ninggalin bekas lubang besar pada material dan gas di sekitarnya. Beberapa waktu yang lalu, para saintis menemukan salah satu kawah terbesar di alam semesta. Teleskop radio dan sinar X mendeteksi lubang hitam supermasif yang telah lama mengamuk. Lokasinya ada di gugus galaksi sekitar 390 juta tahun cahaya dari bumi. Ukuran kawah ini kurang lebih 15 kalinya galaksi Bima Sakti. Pasti gede banget kan? Selama berada di luar angkasa, kamu nggak boleh sembarangan mendarat di planet asing. Bisa-bisa kamu akan terjebak di planet K2141b yang berada di luar tata surya kita. Planet ini sekilas kelihatan mirip dengan bumi kita. Ada air laut yang menguap, menghasilkan awan, mengembun, lalu jatuh lagi ke permukaan planet sebagai hujan. Bedanya, hujan di sini nggak berupa air, tapi batu. Permukaan Angin terkencang yang menerpa bumi memang selalu dikait-kaitkan dengan siklon tropis ya. Pada tanggal 10 April 1996, siklon tropis Olivia menyapu Pulau Barrow di Australia Barat. Siklon ini termasuk dalam badai tropis kategori 4. Kecepatannya mencapai 408 km per jam. Nah kan, bahkan lebih ngebut dari mobil balap Formula One. Nggak kebayang deh. Pasti ngeri banget ya kalau badai ini sudah mengamuk. Yang lebih kuat dari Olivia juga ada loh, tornado. Udara di dalam pusaran tornado bisa bergerak secepat 480 km per jam. Tapi sayangnya, belum ada metode yang benar-benar bisa digunakan untuk mengukur kecepatannya. Instrumen pengukur cuaca juga selalu gagal menunjukkan hasil yang akurat. Dan pastinya, kamu tidak akan bisa dong mengukurnya dengan cara mengemut jari telunjuk lalu mengacungkannya ke arah angin. Memangnya kamu mau tanganmu buntung karena diterpa badai? Ups, bisa lebih parah dari itu sih. Coba simak dulu deh kisaran kecepatannya. Badai salju biasa bertiup pada kecepatan 56 km per jam atau lebih. Kalau badai petir ganas bisa mencapai 80 hingga 105 km per jam. Lain halnya dengan badai tropis kuat karena bisa bergerak pada kecepatan lebih dari 120 km per jam.
kalau sudah ngebut sampai 644 km per jam. Bentar, memangnya ada ya yang sengebut itu? Ada dong, tapi kita perlu mendarat di Jupiter dulu untuk menyaksikannya. Kamu tahu bintik merah raksasa di Jupiter kan? Badai raksasa ini bergejolak di belahan selatannya. Bagian atasnya menjulang hingga lebih dari 8 km. Pastinya lebih tinggi dari puncak awan yang ada di sekitarnya. Diameternya saja 3 kalinya bumi. Pada tahun 2017 lalu, probe antariksa Juno milik NASA berhasil mengumpulkan sejumlah data yang berkaitan dengan bintik merah. Monster badai ini ternyata telah melanda atmosfer bawah Jupiter hingga 322 km. Itu sih 30 sampai 100 kali lebih dalam dari samudra terdalam di planet kita. Tapi, angkanya kemungkinan besar tidak akurat. Jadi, akar badai yang sebenarnya bisa jauh lebih ke bawah lagi. Suhu di bintik merah raksasa lebih dingin dari suhu di atmosfer lain. Sedangkan suhu di lapisan atas awan Jupiter minus 150 derajat Celcius. Semakin mendekati inti planet akan semakin panas suhunya. Nah, kalau bagian terpanas Jupiter ada di atmosfernya, lebih tepatnya di atas bintik merah raksasa. Suhunya bisa mencapai 1300 derajat Celcius. Jelaslah lebih panas dari lava di planet kita. Kondisi badai dan turbulensi ekstremnya menghasilkan gelombang gravitasi sekaligus bunyi. Gelombang inilah yang mungkin menyebabkan suhunya super panas. Bahkan, bagian bawah si bintik merah ini lebih panas daripada bagian atasnya. Kecepatan di pusat badai memang tidak seberapa sih, tapi kalau kamu sampai berani kongko di area tepinya, siap-siap saja kena amukan badai secepat 480 sampai 680 km per jam. Itu sih lebih kencang dari tornado di bumi. Untuk lebih jelasnya, coba bayangkan ini. Tiupan angin di planet kita yang tidak sampai 100 km per jam pun bisa loh mengangkat orang seberat 80 kg dari tanah. Nah, kalau kecepatannya naik sampai 120 km per jam, akan mampu membuat pepohonan tercabut dari tanah, atap rumah terlepas dari kerangkanya, bingkai jendela berserakan, dan rumah rakitan porak-poranda. Kalau ngebut lagi sampai angka 240 km per jam, mobil pun bisa berterbangan. Itu pun masih belum seberapa jika dibandingkan dengan bintik merah raksasa. Memangnya antisiklon seganas itu bisa terjadi di bumi ya? Tidak kok. Aku lega sekali mengetahui fakta ini. Kondisi di planet kita tidak cukup unik kok untuk memicu terbentuknya badai ini. Meski begitu, para ilmuwan harus menghadapi banyak tantangan saat mencoba meneliti bintik merah raksasa ini. Penyebab utamanya ya kondisi di Jupiter. Planet bongsor ini hampir 1000 kali lebih besar dan 300 kali lebih berat dari bumi. Jelaslah, namanya juga raksasa gas. Sudah pasti sebagian besarnya terdiri dari, coba tebak, cakep! Di sekitar inti Jupiter terdapat lautan hidrogen cair. Sebagian besar atmosfernya juga mengandung hidrogen dan helium. Artinya, permukaan Jupiter tidak padat. Tahu sendirilah ya, badai cuma bisa ditaklukkan dengan permukaan tanah yang padat. Karena tidak ada gesekan, badai ini pun telah bergolak selama berabad-abad. Gas panas yang terdapat di atmosfernya selalu bergerak, naik, turun, dan berputar. Seperti di planet kita kan, saat gas panas dan gas dingin saling bertemu, kemudian menyatu, terbentuklah badai raksasa yang terus berpilin. Menurut prediksi para astronom, sekumpulan badai besar dulunya saling menyatu dan membentuk bintik merah raksasa. Sekarang pun masih mengamuk dengan menarik gas dingin yang ada di bawahnya serta gas panas yang bertiup di atasnya. Monster badai ini juga menarik pusaran lain yang lebih kecil. Akibatnya, si bintik merah raksasa semakin perkasa. Namun demikian, awan tebal di Jupiter menghalangi pandangan kita untuk menembus atmosfer bawahnya. Jadi, kita tidak bisa melihatnya. Bahkan, selama puluhan tahun, para astronom telah menduga-duga serangkaian objek yang mungkin bersemayam di bawah bintik merah raksasa.
Mungkin gunung api raksasa? Enggak lah, Jupiter kan berupa gas, makanya tidak punya retakan kerak. Planet ini juga melepaskan material panas membara dari intinya. Beberapa teori mencoba menjelaskan tentang alasan dibalik warna khasnya itu. Dari keputihan dan salmon pucat sampai oranye dan merah bata. Menurut sebagian ilmuwan, warna itu muncul karena area di bawah bintik merah raksasa, tepatnya di dekat permukaan. Lapisan amonium hidrosulfida tak berwarna kemungkinan bereaksi dengan sinar kosmik atau radiasi ultraviolet dari matahari, sehingga terbentuklah bintik cantik berwarna merah. Tapi perlu diingat, sampai saat ini masih sebatas teori. Mereka telah mengamati bintik merah raksasa sejak tahun 1830-an. Badai ini pertama kali terlihat pada tahun 1665 dan dijuluki sebagai bintik permanen. Dengan kata lain, umurnya sudah hampir 400 tahun. Dan anehnya, sejak awal abad ke-21, ukurannya terus mengecil. Pada tahun 2019 lalu, bagian tepinya mulai mengelupas, melepaskan serpian kecil lalu menghilang. Kalau hal ini terus terjadi, bintik merah raksasa akan berbentuk lingkaran pada tahun 2040 atau mungkin benar-benar menghilang. Tidak cuma mengecil, badai ini juga semakin tinggi dengan warna oranye yang semakin pekat. Entahlah, belum diketahui alasannya. Bisa saja karena reaksi kimia saat ada materi baru yang naik menuju atmosfer atas. Di tata surya kita, bintik merah raksasa memang paling sering disebut-sebut, tapi ada juga loh badai lainnya. Di Jupiter pun ada bintik merah kecil yang kurang dikenal. Antisiklon ini berukuran lebih kecil. Iya, kecil untuk ukuran badai, pastinya yang tidak sebesar bintik merah raksasa. Meski kecil, bintik ini kurang lebih seukuran bumi. Dan baru-baru ini, kecepatan tertingginya telah naik hingga 644 km per jam. Badai sebesar planet kita juga bergejolak di planet Saturnus. Namanya bintik putih raksasa. Ekornya berupa awan putih yang mengitari planetnya. Badai ini muncul tiap 30 tahun sekali saat belahan utara Saturnus condong ke arah matahari. Badai ini memang berasal dari bintik, kemudian terus memanjang. Para astronom menyimpulkan, bintik putih raksasa sebenarnya berupa sekumpulan badai petir yang sangat besar. Di puncaknya, petir bisa menyambar lebih dari 10 kali per detik. Memangnya, apa sih yang paling misterius dari raksasa putih ini? Sumber energinya dong. Sebagian ilmuwan beranggapan energinya didapat dari matahari. Sebagian lainnya berargumen pola awan badai tersebut cuma bisa terbentuk kalau ada sumber panas internal, sehingga memberinya kekuatan. Bintik gelap raksasa terdapat di Neptunus. Badai masif ini terbentuk di area yang tekanan udaranya tinggi, tidak seperti di bumi. Badai di Neptunus cuma muncul saat tekanannya rendah. Di sekitar tepinya, kecepatan angin bisa mencapai 2100 km per jam. Dan sampai saat ini, para astronom telah mengidentifikasikan 6 bintik gelap di Neptunus. Badai kuat ini terbentuk jauh di dalam atmosfer Neptunus, dan semakin gelap warna badainya, akan semakin terang awan metana yang mengitarinya. Di Saturnus juga ada badai berukuran jumbo yang sangat mirip dengan badai tropis atau taifun di bumi. Di sekelilingnya terdapat mata badai dan awan spiral. Tapi, badai tropis di bumi tidak ada apa-apanya karena badai di planet bercincin itu berukuran raksasa. Diameter mata badainya saja mencapai 2000 km. Awan cerah di dekat tepi badai bergerak dengan kecepatan 530 km per jam. Dan menariknya, badai ini berbentuk segi 6, karena inilah dikenal sebagai heksagon. Saat pertama kali mengamati foto badai yang berpilin, para astronom memotretnya lagi. Yah, karena terlihat sangat mirip dengan badai di bumi. Hanya saja mata badai yang berpusar di Saturnus hampir 20 kali lebih besar dari mata badai terbesar di bumi. Kecepatannya juga 4 kali lipatnya badai tropis di planet kita. Atmosfer Saturnus mengandung sedikit uap air dan badai ini berbentuk segi 6. Sampai sekarang pun belum ada yang bisa menyingkap misterinya.
Tidak seperti siklon tropis di bumi yang terus berpindah, badai di Saturnus tetap bergerak di tempatnya. Tidak ada yang tahu pasti alasannya, tapi badai ini cuma bergerak di kutub utara Saturnus. Memangnya di sana ada Santa? Kamu berdiri di ruangan penuh gas yang mudah meledak. Satu percikan saja bisa menyebabkan ledakan yang sangat kuat sampai-sampai semua jendela dan pintu akan pecah dan menciptakan kobaran api besar. Dan kamu memegang korek. Kamu butuh target yang lebih besar dari ruangan ini. Gimana kalau area gas terbesar di seluruh tata surya? Jupiter. Ini adalah planet kelima dari matahari sekaligus planet terbesar di tata surya. Luasnya 11 kali bumi dan hampir 2,5 kali lebih berat dari gabungan semua planet di tata surya. Kalau mau menimbang Jupiter, kita butuh sekitar 317 bumi untuk menyeimbangkannya. Tapi yang terpenting, di atmosfer Jupiter terdapat banyak metana. Itu adalah gas yang kita gunakan di dapur atau untuk mengisi bahan bakar mobil. Dan pembakarannya bagus. Terlebih lagi ada hidrogen metalik. Dalam kondisi normalnya, hidrogen adalah unsur paling ringan di alam semesta. Tapi di Jupiter, hidrogen berada pada tekanan berat, lebih dari 400 juta atmosfer. Sebagai perbandingan, di bumi kamu merasakan tekanan 1 atmosfer. Jadi kalikan saja 400 juta. Hidrogen di sana mengalami tekanan seberat itu sampai bentuknya kayak logam cair. Hidrogen metalik bisa menjadi bahan bakar yang bagus. Itu akan memberi energi 20 kali lebih banyak daripada pembakaran hidrogen biasa. Jadi di Jupiter bisa lebih seru kalau mau nyalain korek. Oke, berangkat! Masalah pertamanya adalah jarak. Jupiter memang cuma berjarak 1 planet dari kita, tapi jalurnya terhalang oleh sabuk asteroid di belakang Mars. Sabuk asteroid itu penuh puing-puing batu raksasa. Rata-rata, masing-masing asteroid bisa selebar jarak dari Los Angeles ke Las Vegas. Bayangkan, batu seukuran negara bagian. Asteroid terbesar adalah Ceres. Ukurannya hampir seluas Alaska. Ceres bahkan dianggap sebagai planet katai. Dan perjalanan berbahaya ke Jupiter ini memakan waktu sekitar 650 hari. Berarti kamu harus menghabiskan hampir 2 tahun yang membosankan di pesawat antariksa. Sebagai perbandingan, waktu terlama yang pernah dihabiskan astronot di pesawat antariksa adalah 84 hari. Tapi kamu boleh kok bawa koleksi DVD favoritmu dan beberapa kantong popcorn. Kamu juga boleh tidur setelah hari yang melelahkan di tempat kerja. Dua tahun kemudian, kamu tiba di tempat tujuan. Kamu udah ngebayangin mau nyalain korek di permukaan Jupiter dan meledakkannya kayak balon. Tapi hati-hati waktu mendekatinya ya, karena bobotnya berat, Jupiter memiliki gaya gravitasi yang kuat, sekitar 3 kali lebih kuat daripada bumi. Semakin dekat kamu ke permukaan, semakin lemah juga tubuhmu dan kamu hampir tidak bisa berdiri. Bobot maksimal yang bisa kamu angkat di sini juga 3 kali lebih kecil. Korek yang kamu pegang pun sudah terasa lebih berat. Kalau kamu mencoba lompat, kamu butuh lebih banyak usaha. Tapi sebenarnya kamu tidak bisa melakukan itu, karena Jupiter adalah raksasa gas. Artinya, planet ini tidak punya permukaan padat. Secara teori, semakin dalam kamu menyelami awan ini, semakin besar pula tekanan yang kamu rasakan. Berangsur-angsur, awan dan gas akan menebal dan membentuk semacam cairan. Tapi kamu tidak perlu menyelam sedalam itu. Metana adalah gas ringan. Karena itu, gas ini lebih dekat ke permukaan. Jadi, tibalah waktunya. Kamu mengambil korek, menggesekkannya ke kotak, dan tidak terjadi apa-apa. Ayo coba lagi. Korek kedua, ketiga, tidak berhasil. Oke, ada pemantik api di ranselmu. Kamu melepas katupnya sampai maksimal dan tidak terjadi apa-apa juga.
Ternyata kamu butuh 3 komponen untuk memulai proses pembakaran. Pertama adalah bahan bakar. Untungnya ada cukup metana dan hidrogen metalik di Jupiter untuk meledakkan seluruh planet dalam beberapa detik. Komponen kedua adalah sumber pembakaran, yakni daya awal yang akan memulai proses pembakaran. Bisa berupa percikan, listrik, atau korek yang kamu punya. Dan bahan terakhir adalah oksigen. Ya, oksigen yang kita hirup. Itu sama pentingnya kayak bahan bakar buat pembakaran. Sebagai percobaan, coba nyalakan sebatang lilin. Lalu, tutup lilin itu dengan gelas. Kamu akan melihat api terus menyala selama beberapa detik, lalu padam. Bahan bakarnya masih ada, tapi oksigen di dalam gelas sudah habis, dan proses pembakaran pun berakhir. Hal yang sama terjadi di Jupiter. Tidak akan ada api di sana karena tidak ada oksigen. Dan kamu bahkan tidak perlu terbang ke sana untuk mencari tahu hal itu. Dari bumi, kita bisa melihat ratusan ribu meteorit kecil jatuh di Jupiter. Penyebabnya adalah sabuk asteroid di dekatnya. Saat menabrak atmosfernya, meteorit mulai terbakar. Dan itu tidak langsung meledakkan seluruh planet. Tapi jangan sedih, masih ada cara untuk membakar planet gas raksasa ini. Kamu hanya perlu memicu reaksi rantai termonuklir di planet ini. Lalu akan ada ledakan yang sangat kuat sampai terlihat dari bumi. Dan itu bakal kelihatan seperti kelahiran bintang baru. Untuk melakukan itu, kita perlu meledakkan reaktor nuklir seperti pembangkit listrik yang kita punya di bumi. Bahkan, kita perlu mengirim semua yang kita punya ke Jupiter. Tapi itu pun gak akan berhasil. Asteroid besar saat menabrak planet ini menyebabkan ledakan yang jauh lebih besar. Pada tahun 2009, sebuah meteorit seukuran 5 lapangan sepak bola menabrak Jupiter. Ledakannya sudah seperti ledakan 5 miliar ton TNT. Peristiwa ini meninggalkan titik hitam seukuran Samudra Pasifik. Ledakan yang lebih besar juga pernah terjadi di sana pada tahun 1994. Setelah tabrakan itu ada titik raksasa di Jupiter yang hampir seukuran bumi. Tapi angin kencang dan badai dengan cepat menghapus jejak ledakan itu. Setelah beberapa minggu, Jupiter tampak normal lagi. Masalahnya adalah usaha kita untuk meledakkan raksasa gas ini dilakukan di permukaan planet. Kita harus menanam bahan peledak seukuran bulan jauh di bawah permukaannya. Ledakan besar akan menyebabkan reaksi termonuklir dan menyebabkan hidrogen metalik meledak. Proses ledakan sudah ditetapkan dan dalam beberapa detik Jupiter meledak seperti balon raksasa. Tapi pertunjukan besar ini akan menjadi hal terakhir yang bisa dilihat manusia. Ledakan itu akan mengganggu stabilitas orbit bumi dan planet lain. Lintasan bumi di sekeliling matahari mungkin akan berubah. Dan kita mungkin tidak akan melihat fajar di timur, melainkan di sisi lain bumi. Saat angin kencang dari ledakan itu mencapai bumi, angin itu akan mulai bergesekan dengan atmosfer. Tak lama kemudian, planet kita akan kehilangan lapisan ozon. Ozon adalah pelindung kita dari radiasi matahari. Karena ozon sudah lenyap, kita harus sembunyi di bawah tanah seumur hidup. Tapi ini pun tidak bisa melindungi kita. Tidak lama lagi bumi akan dihujani ribuan meteorit. Jupiter itu sangat berat, sampai bisa menahan sabuk asteroid agar tidak bergerak. Tanpa sabuk itu, asteroid akan mulai berterbangan ke arah kita. Bumi akan merasakan hujan meteor terus-menerus. Tapi tak akan ada lagi orang di bumi yang bisa mengamati itu. Ledakan Jupiter bisa dibandingkan dengan supernova. Bahkan Jupiter bisa dibilang bintang.
Andai ukurannya sedikit lebih besar dan bobotnya lebih berat, planet itu akan mulai menyusut. Tekanan intens di inti planet ini akan memulai reaksi termonuklir. Akhirnya Jupiter akan berubah menjadi katai coklat dan bobotnya akan menjadi 50 kali lebih berat daripada yang sekarang. Tapi karena bobotnya tidak cukup untuk melakukan itu, Jupiter terkadang disebut bintang gagal. Mungkin seru kalau kita mengunjungi planet gas lain di tata surya kita dan mencoba menyalakan korek di sana. Saturnus. Atmosfer Saturnus mirip dengan Jupiter. Tapi di sana juga nggak ada oksigen untuk pembakaran. Jadi kamu cuma bisa mengagumi cincin indah planet ini dan melanjutkan perjalanan. Uranus dan Neptunus ukurannya jauh lebih kecil. Dan planet-planet ini tak punya hidrogen metalik. Jadi ledakan kedua planet ini tidak akan begitu kuat. Tapi kamu tetap nggak bakal bisa meledakkannya dengan korek karena nggak ada atmosfer yang penuh oksigen di sana. Tapi ada satu planet yang bisa diledakkan dengan korekmu. Planet itu adalah GJ1132b dan jaraknya 39 tahun cahaya. Menurut para ilmuwan, planet ini mungkin punya oksigen, meski planet ini bukan raksasa gas yang punya gas mudah terbakar di atmosfernya. Tapi, kamu masih bisa duduk di atas permukaan berbatunya dan menyalakan api untuk mengagumi matahari terbenam yang unik.